Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Ketua Komisi 10 dan anggotanya yang telah memberikan kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dari Korwil Sumatera Selatan, Pak. Di sini, Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Ini Pak Franky ya? Iya, Pak Franky, Pak. Franky. Jadi di sini, Pak, sebelum saya menyampaikan permasalahan, saya sini akan menyampaikan data. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa guru yang lulus passing grade di Sumatera Selatan itu berjumlah 1.181. Sedangkan sisa kuota tahun kemarin itu berjumlah 4.000 lebih. Secara logika, 1.181 itu sebenarnya harus bisa tercover karena sisa formasi tahun kemarin banyak. Tetapi 4.000 sisa kuota formasi kemarin itu kebanyakan mapel PIK dan BK. Sedangkan di data kami, untuk data PG, BK, dan PIK itu tidak ada. Malah yang melunjak, yang overload, itu PKWU dan bahasa Inggris, Pak. Kenapa PKWU ini bisa overload? Karena kita tahu semua mapel itu bisa mengambil mata pelajaran PKWU. Hanya PKWU yang bisa diambil oleh semua pelajaran. Jadi di lapangan yang mengambil PKWU, penumpukan yang lulus passing grade PKWU itu rata-rata di setiap provinsi sama, Pak. 3 kali lipat dari jumlah sekolah, Pak. Jumlah sekolah negeri di kami itu sekitar 200. Ditambah SMK negeri itu 337. Sedangkan yang lulus PKWU saja 359. Itu yang pertama, Pak. Jadi ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus passing grade PKWU. Mereka sekarang sudah berpikir, aduh, saya masuk keranjang nih. Karena bagaimana untuk membaginya. Jadi harapan kami di sini adanya linearitas, Pak, untuk PKWU dikembalikan kepada mapel-mapel sesuai ijazah mereka. Itu harapan kami. Agar bisa semuanya di SK-kan atau tercover, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang lulus passing grade itu banyak, Pak. Sedangkan formasi tahap 1 dan tahap 2 itu tidak lebih dari 10% dari pelamarnya. Jadi mau dikemanakan yang lulusan bahasa Inggris? Dan yang ketiga itu untuk swasta, Pak. Maaf, PKWU itu apa? Prakarya kewirausahaan. Oh, prakarya. Iya. Ya, lanjut. Jadi yang ketiga itu swasta. Swasta itu ada kecemasan di setiap daerah karena dia masuk ke kategori 4. Masuk ke kategori 4, ditambah lagi ada isu-isu observasi di sini. Ketika swasta tidak mendapatkan tempat atau ruang dan selesai nih untuk penempatan yang prioritas 1 di tahap 2. Sedangkan yang BK, yang PIK, yang kosong itu masuk observasi. Ada ketidakadilan bagi mereka, Pak. Bayangkan mereka yang belum ada kejelasan, Pak. Mereka harus sudah ada bertentangan dengan sekolah, ada yang sudah dikeluarkan, ada yang sudah tidak dihabiskan jamnya karena dia setelah mengikuti tes P3. Sebelum terjadi adanya perubahan, mereka yakin, optimis mereka akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan ruang. Tapi setiap daerah itu permasalahannya sama. Ada yang tidak tercover, Pak. Kami mohon, Pak, untuk masalah ini diberikan solusi. Ini semuanya di SK-kan. Prioritas 1 semuanya di SK-kan. Kami minta untuk semua prioritas 1 tidak ada lagi kejanggalan karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3 itu masuk duluan daripada yang prioritas 1. Jadi sekali lagi, Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1 baik negeri baik bedanya, Pak, kami ingin semuanya di SK-kan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Ini nanti nggak ada ruang. Ini ada 2 lagi yang hadir, Pak Haji Bisri Romli. Ini dari fraksi PKB. Daerah pemilihannya Jawa Tengah 10.
Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Terus satunya Pak Arwan Aras. Itu dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Satu lagi aja ya. Jawa Barat. Ini nanti waktunya satu aja ya. Mohon maaf, ini satu aja. Ini mana dari mana dulu? Cuma satu ya paling Pak. Palembang juga tadi. Tinggal Jawa Barat, terus Jawa Barat satu ya. Ini semuanya nanti. Udah begini aja. 2 menitan ya, 2 menit. Jadi silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mohon izin menyampaikan kondisi dari berdasarkan hasil audiensi kami dengan Dinas Pendidikan dan juga BKD Jawa Barat. Pertama, perihal kuota, Pak. Kuota berdasarkan informasi sementara, itu yang sudah diproyeksikan dengan Kemendikbud adalah sejumlah 10.267, Pak. Sedangkan jumlah yang lulus passing grade adalah 10.397, artinya masih kekurangan 130 kuota. Waktu audiensi 1, kami mendapatkan informasi bahwa Pemda Jabar akan mengusulkan kuota untuk anggaran 2022 itu sebanyak 8.200-an. Jika dijumlah dengan sisa kebutuhan di tahun kemarin itu sekitar 13.000-an, Pak. Tetapi pas kemarin kita audiensi kedua belum fix gitu, dari 10.267 itu nanti akan bertambah atau tidak begitu, Pak. Nah kemudian Bapak, dari 10.397 guru yang sudah lulus passing grade di Jawa Barat jenjang SMA sederajat, itu hanya yang mendapatkan penempatan itu hanya berjumlah 6.425, Pak. Artinya ada sekitar 3.792 tidak mendapatkan penempatan, gitu Pak. Dan kemudian hal ini diperjelas dengan permasalahan yang hampir sama dengan Sumatera Selatan, yaitu dari jumlah yang lulus passing grade 10.000-an tadi, itu 9.300-annya tertumpuk di 18 mata pelajaran seperti prakarya bahasa Inggris, PAI, PJOK, PPKN, dan seterusnya, Pak. Gitu. Nah, jadi memang kondisi untuk prakarya ini, Pak, kalau misalkan kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang lulus passing grade, itu nunggu sampai kapan gitu, Pak. Sedangkan perekrutan guru prakarya itu baru 2 tahun terakhir, Pak. Kalau menunggu pensiun, berarti mereka itu harus menunggu rekannya sendiri pensiun, berarti nunggu sekitar 15-20 tahun lagi. Gitu, Pak. Jadi memang kebijakan betul seperti yang disampaikan Pak Sumatera Selatan tadi harus Udah 2 menit. ya siap. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Pak. Langsung aja ya Pak, saya perwakilan dari Kabupaten Bogor. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan dengan kuota Kabupaten Bogor, Pak. Dari yang data saya ketahui, dari yang lulus passing grade 3.033, tersedia farmasi hanya 721 farmasi. Itu data kemarin terakhir ketika hari kemarin kami beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi di sini kami mewakili kawan-kawan dari Kabupaten Bogor minta gitu ya Pak, perhatiannya ini istilahnya ingin dikawal sama Komisi 10 ini untuk Kabupaten Bogor masalah kuota ya untuk passing grade ya Pak ya. Kemudian ada lagi titipan dari kawan-kawan juga kalau bisa minta ditambahnya itu istilahnya jangan pas yang passing grade juga, kasihan kawan-kawan yang belum passing grade dan yang belum tes juga. Terus satu lagi ini untuk meningkat waktu kawan saya yang dari Lampung menitipkan aja langsung yang untuk Kabupaten Lampung ya. Ini masalah yang sudah lulus tahap 1 dan 2 tapi belum mendapatkan ini ya belum di SK-kan dari kabupaten baru 2 kabupaten begitu Pak. Kemudian untuk Lampung Selatan juga kurang kuota juga permasalahannya. Jadi baik Lampung dan Kabupaten Bogor ini satu misi kita minta kepala daerahnya dipanggil Pak untuk penyelesaian guru yang lulus ini mau bagaimana gitu Pak, nasib kami yang sudah lulus passing grade
kuota yang begitu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut satu ini tadi. Ya, silakan. Ya, Jawa Tengah tadi kan Brebes ada PON Jawa Tengah juga. Sebentar, ini kalau semuanya habis waktunya kan. Silakan. Bismillah. Ini dari Palembang, Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Selatan ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya di sini. Satu kejanggalan dari teman-teman saya, teman-teman kami guru swasta yang sudah PG. Ada yang bertanya, lulus PG SD ini kan berasal dari guru swasta ya Bapak ya, yang dari SMP. Waktu pendaftaran kami itu tidak bisa memilih berdasarkan mapel kami. Nah, jadi kami ini galau Pak. Posisi nanti saat diangkat P3K itu, ya, kami ini ditempatkan di mana? Jika kami ditempatkan di sekolah asal, kami guru mapel dari SMP yang linear ke SD itu banyak yang sudah di resign Bapak. Ya. Nah, untuk Pak, untuk guru kelas yang PG di swasta itu ada 383 Bapak. Jadi kalau untuk bercampur dengan guru mapel ada 482 untuk yang PG swastanya saja di Kota Palembang. Itu saja Bapak, terima kasih. Sudah cukup ya? Iya. Ya sudah, satu saja sudah. Ya. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Rendra, perwakilan dari Jawa Tengah. Yang pertama Pak, ini aspirasi dari rekan-rekan. Ini guru negeri yang lolos passing grade sehingga keluar dari sekolah dan belum mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pengabdian, nanti akan seperti apa apabila dapodiknya sudah di-cut. Nah, itu yang pertama. Terus kemarin juga saya habis kunjungan ke BKD, ada kasus guru PHK 18 tahun mengabdi di PHK. Itu tanggapannya seperti apa dari Bapak pimpinan? Dan saya akan untuk efektivitas waktu mengajar, tolong diprioritaskan. Bisa planning A, bisa ya lintas jenjang, seperti itu atau gimana? Yang urgennya lagi ya, nomor satunya itu masalah anggaran, Pak. Untuk update yang kemarin di forum kami itu ada 9.855 guru lulus passing grade, entah negeri entah swasta. Dan kami mohon kepada Bapak pimpinan, ya kami di sini semua berharap pada Bapak, semoga kami di-SK-kan secepatnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf tidak semuanya bisa harus menyampaikan. Mohon maaf ini karena ini mestinya juga ada Bapak dari anggota mau menyampaikan. Langsung ini aja ya, kesimpulan aja ya. Jadi karena ada tinggal masih sudah ada ini, sudah bisa ini belum. Pandangan dari komisi mungkin ada beberapa ya, masing-masing bisa 2 menit mungkin Bu. Ya baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pimpinan dan anggota Komisi 10, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir. Saya Lydia Hanifah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Terima kasih telah mau menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan kepada Komisi 10. Beberapa di antaranya memang sudah dibahas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentu yang harus menindaklanjutinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi beberapa di antaranya memang masih belum tuntas. Kita juga perlu mengingatkan kembali Pak Fikri kepada pemerintah karena apa yang disampaikan berkaitan dengan penggajian dan lain sebagainya ternyata belum tersosialisasi. Kedua, memang tidak mencukupi.
Jadi memang laporan dari daerah bahwa kita juga tahu bahwa dimasukkan dalam DAU, tetapi juga ketika kemudian dimasukkan dalam dana transfer daerah, jumlah guru yang ada dengan kirimannya itu ternyata tidak proporsional, sehingga beberapa daerah melaporkan kesulitan, akhirnya menjadi defisit. Jadi memang ini harus dicari jembatannya yang sayangnya belum selesai nih, padahal waktunya ini yang tentu kita juga perlu melihat lebih dalam. Beberapa hal yang sudah diberikan usulannya bahkan oleh Komisi 10 pada tahap 3 ini yang kemudian sudah lulus formasi, dicarikan formasi. Tapi tentu ketika kemudian dicarikan formasi tidak bisa sesuai dengan keinginan. Seringkali bisa jadi agak-agak jauh gitu ya dari tempat yang semestinya. Maunya kita udah lama ngajar di situ, ditempatkan di situ, jangan kemana-mana, kira-kira begitu kan. Nah, tapi tidak selalu bisa mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu doakan Komisi 10 terus bisa mendorong agar pemerintah pusat dalam hal ini, karena ini lintas RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Kementerian Keuangan, bisa segera duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada, silakan Prof. Zainuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, pimpinan Komisi 10, para anggota dan bapak-bapak guru GLP P3K, GLPG, guru lulus passing grade, tambah TF, Bu. GLPGTF. TF-nya tanpa formasi. Jadi 193 tanpa formasi sudah lulus passing grade dengan permasalahan yang ternyata cukup kompleks gitu. Ada yang guru honorer di sekolah negeri lulus passing grade sudah dicoret dari Dapodik. Nah, kemudian nasibnya seperti apa? Ini juga harus dibicarakan. Jadi ini memerlukan koordinasi lebih baik lagi. Sayangnya koordinasi itu bukan bahasa Indonesia. Koordinasi itu kalau dinasi gitu. Kalau koordinasi beneran itu susah. Jadi sampai hari ini kita sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan dengan beberapa pihak itu. Beberapa daerah yang kami juga tahu, mereka merasa dengan DAU yang ada, tapi dengan beban guru yang lulus, ternyata kemudian membuat mereka merasa tidak akan, atau merasa akan mengalami defisit APBD. Ini yang membuat sulit. Nah, oleh karena itu saya kira kami di Komisi 10 akan berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan kementerian yang terkait, Pan-RB, kemudian Menteri Dalam Negeri. Kalau perlu kita juga mengundang sejumlah kepala daerah kembali. Walaupun pernah kita mengundang, kita akan undang sekali lagi. Saya kira itu Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Haji Bisri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, tamu-tamu yang kami hormati, yang dalam keadaan susah terus, mudah-mudahan masuk sini menjadi senang. Saya Bisri Romli, Pak, dari Dapil 10, Pekalongan, Batang, Pemalang. Apa yang disampaikan Bu Lydia dan Pak ini sudah sama, termasuk yang disampaikan Bapak ini dalam slide ini, bahwa guru honorer itu nasibnya kayak apa. Kemarin waktu konsinyering sudah kita sampaikan pada Dirjen, mudah-mudahan ada perubahan. Apalagi ini menjadi menjadi statement buruk ketika Pak Menteri RP meninggal, katanya dapat doanya dari bapak-bapak itu. Padahal menurut saya beliau adalah
Nah, sebagai negara, mudah-mudahan juga diampuni. Bapak-bapak yang merasa batinnya sakit hati juga harus mengampuni. Mudah-mudahan ini aja Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bahwa guru honorer, karena di Pekalongan juga guru honorernya semuanya bingung, mudah-mudahan ini juga bisa dimasukkan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri Robli. Pak Aras sudah cukup? Nah, cukup ya. Perkenankan saya mengambil beberapa poin untuk nanti disampaikan. Jadi di samping juga masukan-masukan dari anggota Komisi 10 bisa ditampilkan. Saya mendengar maaf Bu. Ya, Pak ahli untuk menyampaikan ini draft dari laporan singkat ya. Kecil-kecil ini saya nggak bisa baca. Semua ke sana semua. Baik. Nah, ini catatan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada perwakilan guru lulus passing grade P3K yang telah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Di antaranya ini barangkali ada yang terlewat, nanti bisa diusulkan. 1, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang, itu diangkat tentunya, memegang kelas pada tahun memegang kelas. Tahun ajaran baru 2022-2023 setelah penetapan guru P3K yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2. Kemudian yang kedua, memohon Komisi 10 mengundang pemerintah daerah terkait pengajuan formasi P3K dan kesediaan anggaran. 3, tenaga pendidik sangat penting keberadaannya, mohon agar diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Pendik tadi ya, utamanya operator tuh ya. Kemudian 4, berharap yang sudah mengikuti seleksi P3K dan lulus passing grade segera diberi SK, terutama prioritas 1. 5, mohon agar guru swasta yang sudah lulus tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal. Itu ya Bu. Tadi yang swasta. Tadi sama dengan Jakarta berarti. Padahal Komisi 10 minta supaya dikembalikan karena ada permintaan dari penyelenggara pendidikan. Tapi ini kita sampaikan. Kemudian yang ke-6, formasi untuk guru bahasa Inggris seleksi tahap 1 dan 2 tidak lebih dari 10% dari formasi yang tersedia. Ini berarti informasi aja. Nanti kita sampaikan. 7, Provinsi Jawa Barat 6.425. Ini kalau salah angkanya nanti bisa di ini. Salah Pak. Berapa itu? Yang lulus passing grade 10.397. Yang sudah mendapatkan penempatan dipastikan ada 6.425. Sisanya itu baru tidak dapat penempatan Pak. Begitu. 10.397 Lulus PG. lulus PG Ya. ya, passing grade. Kemudian 6.425-nya sudah dipastikan dapat penempatan. 6.425 sudah dapat formasi. Ya, Ya. sudah dapat formasi. Dapat formasi. Terus sudah. Sisanya angka itu betul belum mendapatkan formasi. 3.792 3.972 Pak. 3.972 Ya. balik tidak mendapatkan penempatan atau tidak, belum mendapatkan formasi. Ya, GL PGTF. oke. Lanjut, Lampung Selatan sudah lulus Pak, di RAT. ya, Itu maksudnya Provinsi Lampung dari 15 kabupaten baru 2 kabupaten yang memberikan SK kepada guru yang lulus di tahun 2021. dari 12 kabupaten, 15 kabupaten Pak. dari 15 kabupaten, Ya, baru dua kabupaten yang memberikan SK. memberikan SK. Ya, Bukan diberi itu, yang memberikan.
dari 15 kabupaten, dari 2 kabupaten yang telah memberikan SK Ya. kepada yang lulus, ya, Ya, yang lulus passing grade, lulus passing grade. bukan lulus formasi maksudnya Pak. Tahap 1 dan tahap 2. Lulus formasi tahap 1 dan tahap 2. Memberikan SK kepada honorer yang lulus tahap 1 dan 2. Ya, Ya, ditulis kepada seleksi maksudnya apa? sama apa itu bukan Lampung Selatan, maksudnya Provinsi Lampung. Bukan hanya baru 2 yang sudah di SK. Ya, bukan Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selatannya hilang. Provinsi Lampung dari 15 kabupaten, baru 2 kabupaten yang telah memberikan SK kepada peserta seleksi tahap 1 dan 2, gitu ya. Ya, kelas Pak. Terus lulusan PGSD tidak bisa memilih mapel, tetapi sebagai guru kelas sejumlah 482 di Kota Palembang, betul? Maaf Bapak, itu untuk guru kelasnya saja 383. Untuk jumlah keseluruhan guru swasta Kota Palembang itu ada 482. Jumlah keseluruhan guru swasta yang PG. Ini yang lulus passing grade, itu 383. Itu untuk guru kelas 383 dan jumlah swasta yang PG di Kota Palembang 400. Oh, jumlah yang sudah lulus passing grade 482. Ya, guru swasta itu. Ya. Ketua mau konfirmasi dulu kepada Ibu. Jadi yang 383 ini di negeri dan swasta. 383 itu khusus untuk swasta saja. 482 dan 383 itu semua yang swasta. Oke. Nah, itu bercampur Ibu dengan 383 itu guru swasta. guru kelas Di sekolah swasta. ya, guru kelas Harus ditulis. guru kelas bercampur dengan guru mapel, Bu. Nah, jadi 383, tapi itu untuk guru swastanya. Jadi guru SD yang swasta dan guru mapel yang linear ke SD. Ya, Misalnya gimana tuh? Lulusan PGSD juga bisa bisa memilih mata memilih pelajaran. Guru Sebagai guru guru kelas. kelas, guru SD sekolah swasta ditambah dengan guru mapel yang linear ikut tes 3K yang bisa masuk ke guru kelas semuanya 383. Jadi guru kelas ini bukan hanya guru SD saja, Bapak. Ada guru dari SMP yang linear ke guru kelas. Nah, Jadi gini Pak, kalau tidak salah, yang boleh memilih formasi ngajar di SD itu sebagai SD guru kelas ya Ibu ya, ya, itu ijazahnya itu boleh lulusan bahasa bahasa Indonesia, Indonesia, IPS, matematika, kemudian apa lagi Bu? IPA. Makanya kemudian yang benar-benar lulusan PGSD itu akhirnya tidak dapat jatah gitu. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah ya. ya. Ya, begitu Pak. Nah, guru mapel Gimana? karena Pak ya di Kota Palembang itu kemarin itu tidak ada penerimaan untuk guru mapel selain guru PAI, PJOK, seni budaya dan PKN. Untuk bahasa Indonesia, untuk IPS dan matematika bisa linear ke guru kelas. Jadi kami guru yang tidak bisa masuk, tidak bisa mendapatkan formasi ke guru mapel, kami linear langsung ke guru kelas, yang dari sistem otomatis langsung dapat ke SD, bukan maunya kami ya Bapak, tapi dari sistem sudah linear ke sana. Nah, jadi kami memilihlah sekolah SD dan lulus di situ. Jadi yang kami bingungkan nanti untuk penempatan bagaimana? Nah, itu. Apakah kami kembali ke SMP, ke guru mapel, atau ke guru kelas? Karena kami ikut tes guru kelas dan lulus PG, seperti itu, Pak.
Iya. Nah, Jadi jadi Jangan- guru kelas Bentar. swasta dan guru mapel. Profesor bisa memberikan ini. Apa Jadi namanya? 383 adalah guru swasta. Ya, semua Dan guru mapel, tapi kemudian oleh sistem dimasukkan ke Ya. guru kelas. ya. Jadi seperti itu. jumlahnya 383. Iya benar. Kalau untuk keseluruhan guru swasta yang PG itu semuanya Apa? ada 482. Terus ya, ada pertanyaan, kalau guru yang tidak linear ya, atau guru mapel tapi lulus oleh sistem ditaruh di guru kelas, Ya. itu nanti penempatannya di mana? iya, ya, Kemudian meskipun guru mapel asalnya yang nanti jadi guru kelas. iya. Ya. Terima kasih Bapak. Karena Ya. ini ya. Tapi ini perlu disampaikan. Lulus ini Iya. tapi kalimatnya sudah bisa dipahami belum nih Prof? Pak lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran, tetapi mendapatkan formasi secara otomatis sebagai guru kelas Iya, sebanyak 383 guru di sekolah swasta. iya. Jumlah seluruh guru swasta Itu untuk betul swasta ya, swasta. 482. Ya, Pak Fikri, ini kalau kita baca kalimatnya seolah-olah semuanya udah dapat. Padahal sebelum kan belum. Jadi kalimatnya mungkin perlu begini. Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran titik. oh ya. Kemudian peserta P3K lulusan PGSD didaftarkan kan, berarti didaftarkan ya Bu, bukan mendaftarkan kan, ada yang mendaftarkan, ada yang didaftarkan formasi sebagai guru kelas. Jadi otomatisnya jangan, karena ada yang otomatis, ada yang enggak. Ya. Jadi kami kembalinya ke guru kelas. Ya, semua daftarnya ke guru kelas kan. Berarti mendaftarkan formasi sebagai guru kelas ada 383 yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi gitu kan. Ya, begitu. Nanti coba diselesaikan dulu ya. Benar apa enggak? Jangan salah juga nanti Ya, ya. saya kira tadi begini ya. Jadi lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasar mata pelajaran, tapi oleh sistem ditempatkan di Guru kelas. guru kelas Ya, seperti oleh itu. sistem. Oleh sistem tuh. Ya, oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Nah, Terus jumlah mereka yang 383 kan tidak hanya Bukan guru mapel saja, mapel guru saja, tapi guru- yang linear guru dengan SD. guru kelas. Guru SD yang swasta dengan guru mapel yang swasta 383. Guru mapel, jadi itu informasi lain itu sebetulnya Bu. ya, Untuk informasi yang berbeda, bukan masalah penempatan. Karena 383 itu adalah guru swasta. Ya. Nah, yang membingungkan itu guru mapelnya itu Bapak. Ya. Guru mapelnya itu nanti kemana? Nah, itu kan ada Apakah pertanyaan. langsung linearnya disempatkan di SD? Kembali ke asal. Kalau kembali ke asal kan sudah banyak guru mapel itu yang sudah pada tidak bekerja lagi. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, tapi kalau masuk ke sistem ya ke Ya. guru kelas. Ya, Itu kan ya Prof? iya. Iya, kalau masuk ke sistem, kalau sistem kan ya. nggak bisa tawar-menawar tuh. Nggak kayak di pasar kan. Iya, PG-nya SD. Iya. Iya. Ya, saya kira itu informasi semuanya. Cuman Ya. ini kalimatnya ini supaya Titipan dari Kemendikbud itu teman-teman tahu swasta. bahwa ini menjadi masalah di bawah gitu saja. Udah, saya kira karena ini bagaimana mata pelajaran begitu masuk ke sistem apapun itu dari SMP atau apa, ya itu nanti akan masuk Guru ke mata pelajaran guru kelas. untuk SMP Pak.
yang SMP, yang mengajar di SMP, Iya, seperti bahasa Indonesia kan. bahasa Indonesia. Sistemnya langsung masuk ke SD. Itu SD, betul. Iya, Iya, tapi itu SMA, SMK enggak. enggak ada masalah. Iya, betul. Paham kalau ini gitu. Jadi ada masalah di bawah karena mereka yang asalnya SMP guru mata pelajaran. Tapi begitu masuk ke sistemnya SD. masuk ke formasi guru SD, ya nanti ke guru kelas. Nah kalau guru kelas mereka ini gimana kan? Kami guru mata pelajaran, kok kemudian itu jadi masalah. Nah, kalimatnya sudah cukup lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan pelajaran tapi oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Itu sudah selesai ini kan ya. Kemudian guru SD dan guru mata pelajaran SMP sebanyak 383 guru sekolah swasta. 383 guru swasta ini kan yang sudah lulus itu Bu Ya, ya. sudah lulus. Sudah lulus. Lulus Yang Sedangkan di daerah total ini yang sudah lulus semua. passing grade. Ya. Ya. Sudah jam 10 ini. Pak Imam. Mas, sudah? Sudah cukup belum? Untuk yang seluruh Asik, guru swasta 482 itu sudah PG juga. 82 sudah PG juga, Ya, sudah PG juga. tapi guru swasta. Ya, tapi di swasta sudah PG. Lah apa bedanya dengan yang 383? 383 bedanya apa? 383 itu Bapak guru kelas yang swasta, yang mengajar di swasta, guru SD yang mengajar di swasta dengan guru mapel yang mengajar di swasta. Jumlahnya 383, itu yang linearnya ke Yang SD. 482, yang 482. 482 itu untuk seluruh guru PG swasta. Untuk seluruh Baik guru kelas maupun yang di mapel, guru ya, mapel. ya semuanya. Jumlah keseluruhan. Gimana Prof? Pak Fikri, boleh usul enggak? Yang lulusan PGSD nggak bisa milihnya nggak usah ditulis. Jadi gini, memperjuangkan 3 guru sekolah swasta, guru mata pelajaran dan guru kelas di sekolah swasta yang sudah lulus passing grade untuk dapat menempati formasi sebagai maunya apa? Maunya guru kelas. Iya. Ya udah sebagai guru kelas udah gitu aja. Yang Jadi kita- lulusan PGSD guru Iya. kelas, tapi yang dari Apa, SMP nggak mau, kan? nggak mau. Nggak mau, iya mati. Jadi itu tadi yang kita perjuangkan tuh maunya yang berasal dari PGSD ditempatkan sebagai guru kelas, yang mata pelajaran tetap ditempatkan dalam formasi sebagai Sesuai dengan guru mata pelajaran. pelajaran. Tidak, maksud kami itu yang guru mapel ini yang linear ke sekolah SD ini masuk ke SD sebagai guru kelas atau sebagai guru kelas? Tuh benar Pak, sebagai guru kelas. Mata Jadi pelajaran. 382 382 kebanyakan guru mapel ini banyak yang sudah resign, Bapak, sudah berhenti. Contohnya Ibu Nurbaiti sudah berhenti, dia sudah tidak mengajar lagi. ya. Bapak pimpinan, saya menengahi lagi. Jadi gini, Bapak dan Ibu anggota, sekali lagi berdasarkan peraturan Kemenpan RB itu yang digunakan adalah apabila Bapak dan Ibu tes tahap 1 itu Bapak dan Ibu tes tahap 1 dan tahap 2 itu mata pelajaran yang sama, dipakai nilai yang tertinggi. Tinggi. Itu sudah fix itu. Jadi sebenarnya masa sudah Tidak perlu disampaikan dong ini. betul Pak. Iya. Ya. Ya, itu sudah Ya. fix. Saya kira tidak perlu disampaikan kalau Ya, memang ada ini sudah cukup ya. Ya, satu lagi Pak, ini ada tambahan, mohon maaf. Meminta agar 2.590. Nanti kita selesaikan dulu. Oh ya Pak. Ya. Ya. Bagaimana nasib guru yang sudah terlanjur di PHK pada saat ini belum mendapatkan SK? Itu saja ya pertanyaannya. Kemudian yang 10 menyerahkan tabulasi berbagai persoalan tes seleksi guru ASN PDK tahun 2021. Nanti saya terima nanti. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan tadi? Ada Pak. Ya. Tambahan satu. Meminta agar
2.593 orang guru lulus passing grade di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi mendapatkan SK pengangkatan ASN P3K pada tahun 2022, tidak hanya pada tahun 2022, tidak hanya 1020, maaf, 1020 orang saja yang diusulkan. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Ini tapi kan tidak hanya Bekasi ya. Iya. Tempat lain juga ada ya. Ini dari Bekasi Pak, soalnya dari Iya, belakang. ya, Iya, artinya terima kasih. Ya. Mungkin apa namanya, begitu juga dengan Daerah lainnya, ya betul Pak, tambahkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Boleh industri juga. bahasa Inggrisnya likewise. Pak, minta dimasukin juga poin berikutnya yang kami dari Kabupaten Bogor, Pak. Bisa. Apalagi itu? Yang lulus passing grade sejumlah 3.033. Yang minta di SK-kan juga, Pak. Sekarang kan yang tersedia hanya 721. Oh, sama berarti itu kalau begitu juga dengan daerah Ya, lain gitu. Kayak yang itu, kayak Tidak masuk. Ya begitu ya, sama ya. Dan Ya, begitu juga dengan daerah lain, gitu ya. Sudah cukup ya, ini. nah itu. Itu termasuk Bogor dan lain-lain. Bogor, Karena di tempat lain juga saya kira ini ada. sama Jawa Barat juga, Bukan Pak. Pak, kalau saya masalahnya lain, tadi ada poin yang terlewat gitu kan, termasuk poin dari Sumatera Selatan juga, poin yang sama tapi belum tercantum di sana. Oh itu. Iya, ya. Boleh ke nomor 7 Pak? Boleh ke nomor 7? Nomor 7. Nomor 7. Aduh, ini sudah 40 menit, mohon maaf nanti saya di Itu kami khawatir Pak dengan kalimat 6.425 yang sudah mendapatkan informasi, itu khawatirnya dianggap sebagai mereka yang sudah lulus tahap 1, tahap 2. Jadi kata sudahnya diganti dengan akan mendapatkan informasi. Itu yang sudah dipastikan Pak. Gitu. Oke, gitu ya. Kemudian ada poin kedua Pak, yang 3.972 informasi itu berada pada material yang gemuk seperti karya perusahaan, PAI, bahasa Inggris. Pada material gemuk seperti PKWU, bahasa Inggris, PAI, kemudian PPKN, PJOK, PKN, PJOK, SLB, pendidikan khusus. apa? Pendidikan khusus. SLB. Khusus Pak. Gitu ya. Sudah Pak, terima kasih. Saya kira begitu. Sudah lanjut. Poin selesai Pak, izin Pak, belum dicatat Pak. Apa itu? Yang minta untuk PKWU tadi untuk dilinearitaskan bermapel mata pelajarannya masing-masing agar bisa ditempatkan. Tadi ada sudah belum? Belum ada di situ. Untuk yang Sumsel tadi belum ditampung di situ. Pimpinan. Saya teruskan aja dulu, Pak. Selanjutnya terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1A. Komisi 10 mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi karena masih ada banyak masalah dengan DAU itu. Kemudian yang kedua, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas. Ini maksudnya ya. Ini, Mas. Iya kan? Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru passing grade. Karena yang sudah lulus passing grade, dapodik hilang kan ya? Karena di sekolah awal kan sudah hilang. Nah itu maksudnya. Barangkali ini karena tadi kalau ditulis semua, itu masuk di poin-poin semua. Jadi ini ya, Komisi 10 meminta seperti itu. Kemudian yang C, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan undang pemerintah daerah yang itu tadi yang masih ada masalah ini P3K yang masih ada
persoalan P3K ini. Maksudnya bisa saja yang ngakunya ya udah kurang atau apa segala macam. Pokoknya semua siapa aja yang masih belum selesai supaya diundang. Meskipun mungkin diundang semua ya nggak masalah. Kalau ternyata masih ada masalah semuanya. Begitu ya, sudah cukup. Ini sudah. Jadi ini tadi poin yang kedua. Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang sulit. Tadi kan soalnya ada yang gemuk, karena gemuk, ini itu kan karena semua masuk ke apa PKWU tadi. Perlu ditegaskan Pak, yang gemuk itu karena dari untuk PKWU itu Pak tidak ada mata pelajarannya di SMK, sehingga adanya di SMA dirembuglah oleh beberapa sekolah dari SMK baik negeri swasta ataupun Ya, dari kira SMK yang lain. pilih itu. Jadi itu penjelasannya begitu kira-kira. Kan panjang nanti kalimatnya harus terlalu panjang. Begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Sangat jelas untuk poin itu. Terima kasih banyak. terima kasih. Mohon maaf kalau memang tidak seluruhnya memang utuh bagaimana yang ada di pikiran Bapak Ibu. Nggak bisa ini ya. Ini kan kadang-kadang ada yang tidak terungkap juga. Nah, ini dalam kalimat seperti itu. Nanti kalau kurang sempurna dan seterusnya, mungkin dalam dialog atau apa ketika pertemuan dengan DPR penutupan masa sidang, sehingga kita tetap nanti akan menyampaikan untuk kali dalam bahkan kebijakan strategis yang kita tidak tahu, padahal kita sedang ada di dapil masing-masing, sehingga kita nggak bisa dialog seperti ini. Sekali lagi mohon maaf kalau di sana sini banyak kekurangan dan waktunya ini sudah, saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 10 karena ini terpakai sudah 25 menit, mungkin 30 menit, tetapi saya minta sepatah dua patah kata untuk mewakili semuanya dari guru lulus passing grade P3K. Setelah itu saya tutup dulu, baru kemudian nanti saya menerima itu. Kalau mau foto nanti begitu, silakan untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat hari ini, Bapak Fikri, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, Forum Guru Lulus Passing Grade P3K se-Indonesia. Mudah-mudahan Bapak, aspirasi kami bisa disampaikan kepada pihak terkait. Konselnas tes ASN P3K tahun 2021 dan tahun yang sekarang. Kami berharap sekali ya Bapak ya, karena kami sudah berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya yakin untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, gurunya juga harus disejahterakan dulu. Jadi bagaimana gurunya mau mengajarkan dengan baik apabila nasib kami masih belum jelas. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswadi atas nama guru lulus passing grade P3K GLPG PPPK atau P3K. Sekali lagi dengan demikian berakhirlah RDPU hari ini, dan sebagai langkah untuk juga menyampaikan, mudah-mudahan juga dari Dirjen GTK atau unsur-unsurnya, mungkin Bu Sesdijen juga yang sampai akhir tadi saya masih WA-an, meskipun ada perkembangan. Jadi data yang Bapak Ibu punya mungkin berbeda dengan apa yang Bu Nunuk, Prof. Nunuk, karena Kemendikbudristek juga terus melakukan komunikasi dengan daerah-daerah, seperti misalnya tadi saya baca sebagian misalnya Jawa Barat tadi udah Pak. Juga sudah ada perkembangannya ditambah. Jadi semakin bertambah, dan mudah-mudahan semakin ke sini akan ada penyelesaian. Jadi masing-masing mudah-mudahan juga ini disampaikan sebelum kami menyampaikan secara tertulis. Mudah-mudahan Kemendikbudristek juga mengikuti acara ini. Dan sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu tidak hanya mewakili diri sendiri, tapi Bapak Ibu paling tidak 93.000 yang sudah lulus passing grade pada ada formasi tapi belum dapat SK, kemudian 193.000 yang sudah lulus passing grade tapi belum ada formasi, dan kali ini tentu banyak tadi masih ada keluhan. Mudah-mudahan ini Prof. Johar Arifin
Mohon maaf Prof, ini melewati masanya karena sudah pada datang Komisi 10 dan ini kami masih menggunakan waktu untuk RDPU hari ini. Sekali lagi kalau ada di sana sini banyak kekurangan kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 yang dengan sabar mengikuti RDPU hari ini, dan mudah-mudahan ini mendapatkan solusi dan ini semuanya adalah kontribusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk generasi yang akan datang. Allahumma amin. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka RDPU hari ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.